Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Bahina dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya di channel Bahina 79. Hari ini sedang kita berada di jalan nyubuh guys, sedang nyubuh. Oh, cuaca masih subuh guys tuh. Bukan subuh, menjelang siang guys, menjelang pagi tuh. Jadi cuaca masih sedikit sejuk, enak di perkampungan guys tuh, mantap. Wih. Tuh, kita nanti akan lihat betapa indahnya panorama di perkampungan atau pegunungan. Wih. Guys. Mantap. Informasi kali ini Bahina akan menyampaikan kepada sahabat-sahabat bahwa rasanya kalau enak. Hei, wah. Oh, tanginas bah. Eh. Oh. Informasi hari ini Bahina akan memberikan informasi di pagi hari ini. Cuaca begitu masih berkabut di pagi hari ini. Di belakang tuh terlihat persawahan yang begitu sebentar lagi mau panen. Jadi sejuknya indah rasanya. Bahina baru saja nyubuh. Kalau di kampung alhamdulillah nyubuh, baru habis sholat subuh nyubuh, dan sekarang mau menginformasikan hal-hal yang aktual, tajam, dan heboh di momen-momen atau di hari-hari atau di minggu-minggu atau di bulan-bulan ini. Masih teringat di telinga kita, di pikiran kita tentang korupsi yang dilakukan oleh suami artis yang merugikan negara sebesar 300 triliun, korupsi tentang timah, dan dihukum 2,5 tahun.
Mantap. Korupsi 300 triliun dihukum 2,5 tahun setengah. Dan koruptor tersenyum mendengar keputusan atau hukuman yang mereka terima. Dan dilakukan banding. Maka alhamdulillah minggu ini kita mendengar banding diterima dan hukumannya diperberat menjadi 20 tahun penjara. Koruptor dengan korupsi 300 triliun tapi dihukum dengan 20 tahun penjara. Alhamdulillah itu sudah membuat para koruptor sedikit hatinya berdebar-debar. Walaupun awalnya bahagia 2,5 tahun karena banding, maka dinaikkan menjadi 20 tahun penjara. Dan belum beres, belum tuntas masalah koruptor itu. Timah 300 triliun, datang lagi sekarang. Korupsi di Pertamina sebesar 193,7 triliun setiap tahun. Dari mulai tahun 2018 sampai 2023. Sungguh fantastis korupsi di Indonesia. Selama 5 tahun, kalau 1 tahun 193,7 triliun, 5 tahun berarti kurang lebih 200 atau kurang lebih 1.000 triliun uang negara, uang masyarakat dikorupsi oleh Direktur Utama PT Pertamina beserta kroni-kroninya. Sungguh miris. Sungguh miris. Dari DPR, hasil RDP, rapat dengar pendapat dengan para pengusaha minyak, mereka berkesimpulan bahwa tidak ada apa-apa. Tidak ada blending atau tidak ada oplosan minyak yang dikorupsi oleh Pertamina, Direktur Pertamina dan kroni-kroninya. Tapi beda lagi dengan yang menyelidiki, yaitu Kejaksaan Agung, bahwa Pertamina merugikan negara 190 Pertamina merugikan negara 193,7 triliun per tahun selama 5 tahun, sekitar 1.000 triliun. Heboh, fantastik. Korupsi terbesar di Indonesia dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Dan menurut Kejaksaan Agung ada 2 modus yang dilakukan oleh PT Pertamina dalam hal pengorupsian uang negara. Modus yang pertama, PT Pertamina tidak mau membeli minyak mentah dari Indonesia, tapi mereka membeli minyak mentah dari luar negeri dengan harga yang tinggi. Mereka beralasan minyak mentah di dalam negeri tidak memenuhi standar dan kriteria Pertamina. Alhasil mereka mengimpor dari luar negeri pengadaan bahan baku minyak mentahnya. Yang kedua, modus yang kedua menurut Kejaksaan Agung, yaitu pengoplosan minyak Pertamina dari Pertamax dioplos menjadi Pertalite. Pertalite dioplos dengan Pertamax dan dijual menjadi Pertamax. Pertalite itu murah, dioplos dengan Pertamax, tapi dijual kepada masyarakat oleh PT Pertamina itu dengan harga Pertamax
silahkan kepada orang-orang kaya yang selalu menggunakan Pertamax untuk menggugat PT Pertamina karena sudah merugikan mobil-mobil Anda yang Anda punyai. Silahkan untuk menuntut. Bahkan ada dari kalangan-kalangan masyarakat orang kaya yang punya duit, punya mobil, yang selalu membeli Pertamax. Sekarang ternyata kita dibodohi selama beberapa tahun. Kita dibodohi oleh Pertamina. Mereka tidak mengoplos, tapi Kejaksaan Agung menyelidiki hal tersebut dan menyatakan bahwa Kejaksaan Agung mengoplos dari Pertalite menjadi Pertamax. Dua modus itu yang merugikan negara. Sahabat-sahabat, buntut dari kasus ini, maka 9 orang dari Direktur Utama PT Pertamina beserta kroni-kroni dan mitranya 9 orang ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkan sebagai tersangka dan sekarang dikait-kaitkan dengan kepemimpinan tahun 2023, yaitu Ahok. Ahok dikait-kaitkan. Mereka beranggapan, kemana aja Ahok sebagai komisaris PT Pertamina dalam menentukan kebijakannya, sampai-sampai luput dari pengawasannya sebagai komisaris PT Pertamina. Kemana aja Ahok? Digaji itu besar. Menurut informasi, besar gaji Ahok itu di Pertamina itu hampir 500 juta lebih. 1 bulan guys. 1 bulan 500 juta lebih gaji Ahok. Kemana aja? Sekarang dengar-dengar selentingan-selentingan mau dipanggil mungkin sebagai saksi atau sebagai apa, mengklarifikasi keterangan-keterangan atau memperkuat asumsi-asumsi Kejaksaan Agung untuk menyelidiki perkara Pertamina ini. Kita harapkan bagi yang setuju bahwa koruptor di Indonesia yang mengkorupsi uang negara habis-habisan, ada hukuman yang jerak buat mereka. Bagi yang setuju, like and comment dan share video ini. Bagi yang setuju, saya harapkan bahwa hukum di Indonesia harus dibuat dengan hukuman mati agar koruptor bisa jerak dan tidak melakukan hal-hal korupsi di Indonesia. Tapi susah. Kenapa pemerintah dan DPR tidak mau membuat undang-undang, aturan hukum yang membuat para koruptor jerak? Aneh bin ajaib. Masa di Indonesia genting dengan korupsi dan koruptor, tapi aturannya selalu lembek kayak tahu tempe, dipegang langsung moy. Harus aturannya diterapkan. Kita dorong bersama-sama bahwa aturan yang harus kita dorong ke DPR dan pemerintah itu hukuman mati buat para koruptor yang menghabiskan uang negara, uang masyarakat. Agar mereka dalam melaksanakan berpikir dulu, wah hukumannya koruptor. Lihat di Korea Utara.
pamannya Kim Jong Un dihukum mati gara-gara koruptor. Lihat di Cina pembangunannya, para koruptor dihukum mati. Lihat di Arab Saudi, hukuman mati, bahkan dipotong tangannya bagi orang-orang yang korupsi. Di Indonesia itu susahnya minta ampun menerapkan atau membuat aturan yang justru akan menyejahterakan rakyat Indonesia. Hukuman mati, bro. Hukuman mati bagi mereka yang koruptor. Jadi mereka akan berpikir dua kali kalau mau melakukan korupsi. Saya berpikir, ada apa kita tidak mau membuat undang-undang tentang hukuman mati bagi koruptor? Mungkin perspektif atau imajinasi atau asumsi kita, jeruk makan jeruk. Kalau pemerintah dan DPR membuat aturan hukuman mati bagi koruptor, mereka mungkin takut dirinya terjerat ke dalam hukuman mati. Karena mungkin saja mereka bagian dari, mungkin saja mereka bagian dari orang-orang yang selama ini mencintai koruptor. Karena merasa dirinya. Tapi bagi kita sebagai rakyat biasa, kalau ada hukuman mati itu bahagia rasanya. Jalan-jalan tidak akan lobang, jalan-jalan tidak akan logak, dan pendidikan pun mungkin. Pemerintah sekarang sedang mengefisiensikan anggaran pendidikan. Kalau 1.000 triliun 5 tahun dikorupsi, bisa makan MBG, makan bergizi gratis tuh 11 tahun untuk 11 tahun. Sekarang 97 triliun saja susah mendapatkan untuk makan bergizi gratis. Tapi kalau para koruptor ini dihukum semaksimal mungkin dengan hukuman mati, insya Allah kita yakin para koruptor akan berpikir ulang, 1000% akan berpikir ulang. Mereka akan lenyap di negara kesatuan Republik Indonesia. Yuk kita share, like, subscribe konten Mbah Ina agar terus menjadi inspirasi buat kita untuk terus menginformasikan hal-hal fenomena yang ada di masyarakat, khususnya tentang korupsi. Berantas korupsi, hancurkan orang yang korupsi. Jangan pernah berikan kesempatan kepada mereka untuk terus mengambil uang-uang kita dari pajak-pajak kita. Itu saja informasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.